Good sama Gon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Pagi ini kita kembali mendapatkan detail spoiler lengkap One Piece chapter 1106 yang sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak Redon dan juga Warskin Forum. Beberapa detail dari isi chapter lebih diceritakan tentang lanjutan kejadian mengerikan Buster Call yang terjadi di Pulau Aegean. Belum lagi kita mendapatkan informasi tentang detail Dory dan juga Brogy di chapter ini. Nah, jadi apa saja detail lengkapnya kita akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1106 kita kali ini diberi judul Di Sisimu. Chapter dimulai di mana Vegapunk melanjutkan monolognya dari chapter sebelumnya. Vegapunk berbicara tentang kemungkinan Bonnie dibunuh oleh pasifista karena dia adalah seorang bajak laut. Vegapunk takut akan hal ini terjadi, jadi dia mempertaruhkan nyawanya dan memasang program rahasia di semua pasifista berdasarkan Kuma. Vegapunk menempatkan Bonnie di puncak hierarki otoritas dari pasifista. Dia bahkan berada di atas dari Gorosei. Vegapunk berkata, biar seluruh dunia musuhmu, Kuma tidak akan mengkhianatimu. Vegapunk pun meminta Atlas memberitahu Bonnie bahwa dia memiliki otoritas yang paling tertinggi untuk mengendalikan pasifista. Bonnie berkata, ayah, berhenti, bantu kami melarikan diri dari sini. Nah, mendengar suara Bonnie ini, semua pasifista pun menyerang marinir. Saturn menyadari apa yang dilakukan Vegapunk dan dia langsung menusuk Vegapunk dengan kakinya. Kemudian Saturnus memerintahkan Kizaru untuk membunuh mereka semua. Di sisi lain, kru Luffy yang lainnya seperti Sanji dan juga Franky mencoba menghentikan Kizaru. Franky terkena serangan, Sanji berhasil menghindar akan tetapi terkena juga pada akhirnya. Kemudian Kizaru pun menuju ke Bonnie. Kizaru akan membunuh Bonnie, namun Luffy yang menggunakan Gear 5 pun menghentikannya. Pukulan dari Luffy ke Kizaru menggunakan haki normal, bukan serangan baru. Nah lanjut, kemudian Luffy pun menyelamatkan semua orang yang terjatuh dengan mengubah tanah menjadi karet. Saturn hanya menatap Luffy. Kemudian setelah itu kita melihat Kizaru sedang duduk di tanah. Dia memegang kepalanya setelah dipukul oleh Luffy. Kondisi darinya sepertinya baik-baik saja. Bonnie lantas bergegas membantu Vegapunk. Dia mengungkapkan kepada Bonnie bahwa Luffy adalah Nika. Yup, dan kita pun mendapatkan halaman ganda yang luar biasa. Bonnie terlihat menangis dan melihat ke atas langit. Di sana ada Luffy yang melakukan pose Nika, sama dengan yang muncul di sampul volume 103. Vegapunk berkata kepada Bonnie, jadi kau belum menyadarinya, tapi aku juga tidak akan percaya sebelum menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Luffy si topi jerami yang menarik perhatian Kuma ternyata adalah Dewa Matahari Nika. Bonnie kaget. Vegapunk pun bilang, Kuma benar, Buster Call, apa gunanya itu semua sekarang? Ada orang-orang di dunia ini yang telah menunggu berabad-abad untuknya. Kita juga melihat robot kuno mulai bergerak sedikit demi sedikit karena detak jantung Luffy. Yep, dan panel pun terpotong dan kita menuju ke pantai timur laut di Pulau Aegean. Marinir melaporkan bahwa ada sebuah kapal yang sangat besar sedang mendekati pulau tersebut. Marinir berkata, itu mereka tidak diragukan lagi, tapi aku pikir mereka bubar 200 tahun yang lalu. Nah, langsung ada percakapan menarik di kapal besar tersebut. Haruskah kita berhenti? Tidak, terobos! Dan halaman ganda yang benar-benar epik di dalam chapter ini. Kita melihat kapal bajak laut raksasa menghancurkan kapal Marine di timur Aegean. Marinir bilang, serang brengsek! Mengapa kapal bajak laut raksasa ada di sini? Yang memimpin bajak laut raksasa ini adalah Dory dan juga Brogy. Sementara itu di dalam kapal mereka pun bercakap-cakap. Brogy berkata, lihat mereka Dory. Mereka bertanya mengapa kita ada di sini. Dory pun menjawabnya, pertanyaan bodoh sekali. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Benar kan Brogy? Marinir pun mengirim beberapa informasi ke petinggi mereka. Kami memiliki keadaan darurat. Bajak laut raksasa telah muncul. Brogy tertawa. Kami di sini untukmu Mugiwara. Dory pun menjawabnya, Dewa Matahari. Spektakuler, kata yang benar-benar cocok menggambarkan chapter ini. Ada beberapa poin menarik yang kita dapatkan dan salah satunya adalah bajak laut raksasa akhirnya mendarat di Aegean. Mereka akan menyebut sang Dewa Matahari untuk membawanya ke pulau para kesatria.
Dory dan juga Brogy, raksasa yang tidak asing kita lihat sebelumnya yang diperkenalkan di Arc Little Garden pada chapter 116 di mana itu 20 tahun yang lalu. Ini benar-benar gila, lagi-lagi karakter lama kembali dimunculkan oleh Oda Sensei dan mempunyai peran yang sangat penting nanti di akhir serial One Piece. Nah, sebelumnya di sini disebutkan bahwa mereka berdua yang menjadi pemimpin dari bajak laut raksasa. Sepertinya mereka melakukan pengepungan dan memimpin bajak laut ini di Pulau Egghead saja karena informasi sebelumnya mengatakan bahwa mereka adalah mantan dari kapten bajak laut raksasa. Giant Warrior Pirate adalah kelompok bajak laut yang legendaris. Sebelum Dory dan juga Brogy menjadi kaptennya, kelompok ini sudah eksis, dipimpin oleh Jarul dan juga Jorol. Dory dan Brogy pun memimpin kelompok ini dengan sangat baik. Namun akhirnya mereka bubar 102 tahun yang lalu setelah Dory dan juga Brogy memulai duel mereka. Saat ini pun diketahui bahwa Hairudin yang mulai kembali menghidupkan bajak laut raksasa. Hairudin sebelumnya adalah bajak laut tentara bayaran bagi kelas S untuk masyarakat pengiriman bajak laut. Tetapi dia mengundurkan diri setelah menjadi kapten kapal ke-6 dari armada besar topi jerami. Dia mencoba menghidupkan kembali bajak laut prajurit raksasa yang sekarang telah dibubarkan. Saat ini dia pun menjadi kapten dari bajak laut prajurit raksasa yang baru. Oke, menariknya bagi yang belum tahu, duel antara Dory dan juga Brogy ini selama ratusan tahun karena pertanyaan yang sepele. Di masa lampau ada seorang anak kecil yang bertanya, ikan tangkapan siapa yang lebih besar? Apakah ikan yang ditangkap oleh Brogy ataupun Dory? Nah, pertanyaan sepele inilah yang membuat Dory dan juga Brogy berduel panjang di Little Garden. Duel antara Dory dan juga Brogy ini berjalan lama sekali dan selalu imbang. Dory sempat kalah dari Brogy di chapter 119, tetapi itu lebih karena sabotase dari Mr. Tree. Kemudian Dory sendiri pun sempat disangka mati, namun di chapter 127 dia terungkap masih hidup. Nah, setelah Dory dan juga Brogy ini menolong bajak laut topi jerami dari ikan mas raksasa, senjata mereka pun hancur. Tapi dua ini masih bertarung di Little Garden meski tanpa senjata di dalam sampul yang kita lihat dalam judul From the Depths of the World. Nah, duel tanpa senjata Dory dan juga Brogy bisa kalian lihat di sampul chapter 633. Menariknya adalah bounty dari Dory dan juga Brogy ini sama, karena mungkin mereka ini setara sebagai duo kapten di Giant Warrior Pirate. Bounty mereka sendiri adalah 100 juta berry. Kita pun seakan terhipnotis oleh Oda Sensei dengan mengira Dory dan juga Brogy ini akan tetap di Little Garden sampai waktu yang tidak ditentukan karena sepertinya pertarungan mereka tanpa ujung. Hingga tepatnya di chapter 1076, 18 tahun setelah kejadian tersebut, Odachi memberi kita kejutan. Ternyata Dory dan juga Brogy sudah terungkap kembali ke Elbaf di chapter 1076. Uimo dan juga Kasi juga sudah kembali ke Elbaf. Mereka juga kini kembali bersenjata. Mereka pun mendapatkan panggung dengan menghancurkan kapal milik bajak laut terkenal di dunia baru saat ini, yakni Victoria Pang, kapal bajak laut milik Yuta Kid. Dory dan juga Brogy meluncurkan serangan kombinasi kuat Hakoku Severity untuk menghancurkan Victoria Pang. Alasan mereka menghancurkan bajak laut Kid adalah kelompok Kid ini telah mengarahkan meriam ke kampung halaman mereka. Oke, sebenarnya banyak hal yang bisa dikulik dari dua raksasa ini. Dimulai dari mengapa ia ke Egghead, siapa yang mengarahkan mereka ke sana. Ini balik lagi dengan rumor yang mengatakan kemungkinan ada sangkut pautnya dengan Yonko lainnya, yakni Akagami yang memerintahkan mereka. Karena dua raksasa ini sudah dalam naungan bajak laut Akagami seperti yang kita lihat pada chapter 1076. Oke, sebelum menutup pembahasan ini, jika ada dari kalian yang ingin membuat kaos dengan desain custom sesuai dengan keinginan kalian, silahkan langsung saja pesan kaos desain kalian sendiri di Tamagon Pak Merch. Harga dimulai dari 50.000 saja untuk custom kaos sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian bebas ya menentukan desain yang kalian mau. Silahkan langsung saja berlayar ke Shopee dari Tamagon Pak Merch. Untuk tanya-tanya, silahkan chat kami dulu ya untuk progres desain apa yang kalian inginkan. Jadi pengerjaan desainnya akan ada antrean ya, selesai mungkin di 2 atau 3 hari ke depan. Jadi segera tentukan desain kaos sesuai dengan selera kalian. Link pemesanan Tamagon sudah cantumkan di deskripsi video ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Kita akan bertemu besok di video review One Piece chapter 1106 ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.